Halo teman-teman, Assalamualaikum. Selamat datang di YouTube channel Laili Zahratul Wardah. Selamat menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Perkenalkan, nama saya Laili Zahratul Wardah dengan NRP 220325502, kelas reguler 2. Saya menempuh pendidikan di 3 rekam medis di Universitas Tia Malang. Pada kali ini saya memenuhi tugas mata kuliah anatomi fisiologi yang dibimbing oleh Bapak Hendri Didi Harto. Pada kali ini saya akan mempresentasikan anatomi sistem digestif atau sistem pencernaan. Pada anatomi sistem pencernaan terdapat 10 organ atau 10 bagian. Yang pertama terdiri dari mulut, kedua tenggorokan, ketiga esofagus, keempat lambung, kelima hati, keenam empedu, yang ketujuh pankreas, kedelapan usus halus, kesembilan usus besar, dan yang terakhir rektum dan anus. Pada bagian pertama yaitu rongga mulut. Bagian mulut merupakan langkah pertama dalam sistem pencernaan manusia. Proses pencernaan di saat kita mengambil gigitan pertama pada makanan disebut juga pencernaan secara mekanik. Pada bagian mulut terdapat bagian seperti lidah, gigi, dan kelenjar air liur yang membantu proses pengunyahan agar makanan lebih mudah dicerna. Air liur mengandung enzim yang berfungsi untuk memecah molekul makanan agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Nah, selanjutnya ada tenggorokan atau faring. Tenggorokan atau faring merupakan saluran alat pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan atau esofagus. Faring juga berhubungan dengan rongga hidung yang berfungsi untuk memproduksi suara. Makanan yang ditelan dari mulut masuk melalui tenggorokan dan diteruskan ke tabung berotot atau disebut juga esofagus. Nah, selanjutnya esofagus. Esofagus ini memiliki panjang kurang lebih 25 cm loh. Di bagian esofagus terdapat katup epiglotis yang mencegah makanan dan minuman masuk ke dalam trakea agar kita tidak tersedak saat makan. Pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju lambung. Nah, selanjutnya pasti lambung. Ya. Lambung merupakan organ berbentuk seperti kantong yang terdiri dari dinding berotot. Di lambung terjadi sistem pencernaan mekanik di mana makanan dan minuman diremas dan diaduk menjadi bubur makanan oleh otot polos. Ada 3 bagian lambung yang paling penting. Yang pertama ada bagian atas atau kardia, yang kedua bagian tengah atau fundus, yang ketiga bagian bawah atau pilorus. Di bagian lambung juga terdapat pencernaan kimiawi di mana makanan dicerna oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Getah lambung terdiri dari pepsin, renin, asam klorida atau HCl, dan lipase gastrik. Selanjutnya, pencernaan menuju usus halus. Usus halus merupakan sistem pencernaan manusia terpanjang dengan panjang 670 cm sampai 760 cm. Wah, hampir 8 meter ya. Penyerapan nutrisi paling banyak terjadi pada saluran pencernaan ini. Saluran usus halus terdiri dari 3 bagian juga. Yang pertama ada duodenum atau usus 12 jari, yang kedua ada jejunum atau usus kosong, yang ketiga ada ileum, usus penyerapan. Nah, selanjutnya pasti apa? Usus besar. Ya, benar, usus besar. Usus besar adalah organ pencernaan yang mengelilingi seluruh rongga perut. Organ yang disebut juga dengan kolon memanjang dari sekum, kantung yang menghubungkan ileum atau ujung usus kecil dengan kolon sampai ke anus. Usus besar merupakan bagian dari sistem pencernaan tubuh manusia. Organ ini memiliki peranan penting untuk penyempurnaan proses pencernaan makanan manusia. Kolon terdiri dari 4 lapisan, yaitu mukosa, submukosa, mucolaris propria, serosa. Zat makanan yang sudah dicerna akan disimpan di rektum dan dieliminasikan melalui kanalis anal ke anus melalui gerakan peristaltik atau gerakan dorongan. Pada usus besar juga terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada kolon ascendent, yang kedua kolon transversum, kolon descendent, dan kolon sigmoid. Selanjutnya, rektum dan anus. Rektum adalah organ terakhir dari usus besar pada beberapa jenis mamalia yang berakhir di anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Mengembangnya dinding rektum karena penumpukan material di dalam rektum yang memicu sistem saraf yang menimbulkan keinginan untuk melakukan defekasi.
Nah, anus juga adalah sebuah bukaan dari rektum ke lingkungan luar tubuh. Anus manusia terletak di bagian tengah bokong, bagian posterior dari peritoneum. Pembukaan dan penutupan anus diatur oleh otot sphincter. Nah, otot sphincter sendiri ada dua, yaitu otot sphincter dalam dan otot sphincter bagian luar. Otot ini membantu menahan feses saat defekasi. Salah satu otot sphincter merupakan otot polos yang cara kerjanya itu tanpa diperintah, sedangkan lainnya merupakan otot rangka. Feses dibuang dari tubuh melalui proses defekasi atau buang air besar yang merupakan fungsi utama dari anus. Selanjutnya ada ilustrasi mulai masuknya makanan ke mulut, sampai diproses turun ke esofagus, ke lambung, usus kecil, usus besar, dan terakhir di rektum dan anus. Nah, mari kita lihat ilustrasinya. Berikut ilustrasi proses pencernaan makanan manusia. Yang pertama, makanan masuk ke dalam mulut, dikunyah, ditelan masuk ke tenggorokan atau faring, didorong lagi dengan gerakan peristaltik menuju esofagus, setelah itu didorong lagi ke lambung. Nah, habis dari lambung turun lagi ke pencernaan usus halus. Setelah dari usus halus dicerna dan menuju usus besar. Dari usus besar, nah, pembuangan menuju rektum dan anus. Nah, itulah proses sebuah makanan yang masuk melalui mulut hingga dikeluarkan menjadi feses melalui anus. Nah, selanjutnya ada organ-organ tambahan pada sistem pencernaan. Yang pertama ada gigi. Gigi adalah jaringan tubuh yang sangat keras dibanding yang lainnya. Strukturnya berlapis-lapis, mulai dari emel yang keras, dentin tulang gigi di dalamnya, pulpa yang berisi pembuluh darah, pembuluh saraf, dan bagian lain yang memperkokoh gigi. Yang kedua ada lidah. Lidah merupakan indera pengecap yang terdiri dari sejumlah bagian yang memiliki berbagai fungsi. Selain berfungsi sebagai pengecap, lidah juga memiliki beberapa fungsi utama, antara lain membantu kita berkomunikasi, mengunyah, dan menelan makanan. Selanjutnya ada kelenjar ludah. Kelenjar air liur atau kelenjar ludah pada mamalia adalah kelenjar eksokrin, yaitu kelenjar yang mempunyai saluran sendiri yang memproduksi air liur. Selanjutnya ada kantong empedu. Kantong empedu adalah organ berukuran kecil yang terletak di bawah organ hati. Organ ini mampu memproduksi dan menyimpan cairan empedu yang berperan penting dalam proses pencernaan, termasuk mencerna kolesterol yang terkandung di dalam makanan yang dikonsumsi. Nah, selanjutnya juga ada pankreas. Pankreas merupakan salah satu organ di dalam sistem pencernaan manusia. Secara umum, fungsi pankreas di dalam tubuh adalah memproduksi hormon dan enzim untuk menghancurkan makanan di dalam perut. Selanjutnya ada hati. Hati merupakan salah satu organ yang peranannya sangat vital dalam tubuh manusia. Organ yang sering disebut sebagai liver ini merupakan organ terbesar di dalam tubuh. Organ yang berwarna coklat ini memiliki besar sekitar 1,5 kg loh. Ia terletak di rongga perut kanan bagian atas, tepat di bawah rusuk bagian kanan. Nah, terima kasih sudah menonton. Sekian dari presentasi dari saya. Apabila bermanfaat bagi kita semua, jangan lupa di like dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.